Silsilah Khalifah Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Absyad Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi menjadi dua. Periode utama yakni tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus, kini ibu kota Suriah, kemudian menjadi periode 756 sampai 1131 Masehi berpusat di Damaskus. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahrim atau Perang Siffin dipaparkan oleh Abu Syabir Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan pada 17 Juli 656 yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib menuntut Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin. Adapun silsilah dari Khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. Ini adalah salah satu silsilah Khalifah Bani Umayyah 1. Adapun kekhalifahan utama di Damaskus sebagai berikut yang ada tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh saudari Elsa Jalisia nasi goreng dengan judul Proses Lahir dan Fase-Fase Pemerintahan Bani Umayyah I. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan saudari Suhalimah Tusadiah langsung saja mengenai proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Proses lahirnya Bani Umayyah yakni lahir di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Iliyad di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh Khalifah Muawiyah, maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Adapun kelompok yang memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban khilafah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu tentang kematian Utsman. Mereka lalu mengangkat pedang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan untuk memaksa Ali mengakui perbuatannya. Perang tersebut disebut Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum, saya Halija. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, fase pembentukan atau berdirinya Bani Umayyah. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6.
ketika Islam masuk Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Pada saat itu, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Berikutnya, fase kemajuan. Dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pendidikan. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah I diantaranya itu: yang pertama, ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, dan balaghah. Yang kedua, bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah, dan majelis munadarah. Yang keempat, departemen pemerintahan seperti nadamul mal atau keuangan, siasi politik, harbi atau keamanan. Dan yang terakhir, fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan, dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai pada puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalid Walid, putra yang ke-12 dan putra yang ke-13. Menurut para pakar sejarah Islam, bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan, dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Walid itu menjadi khalifah yang sah. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah, Bani Fatimah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah I adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah I. Dan pada akhirnya, kekuatan Abbasiyah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I, tepatnya pada tahun 132 Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.